Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, Mas Rido Ivander. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Alhamdulillah, baik. Sehat ya. Nah, Sehat. hari ini nih kita mau bahas sebuah film, bilang film thriller kali ya? Apa drama crime? Apa gimana nih? Thriller, Kok drama, crime drama juga bisa sih. crime drama bisa ya kayaknya ini ya? Bisa, bisa, Nah, bisa. nah, ini disutradarai oleh sutradara muda ya. Ini si Graham Moore ya. Nah, Betul, betul juga. judulnya adalah The Outfit. Have you ever heard of The Outfit? The Outfit. It's a network of every big-time crew from Santa Monica to Coney Island. And tonight, they sent us a message. Nah, The Outfit ini juga dibintangi oleh si Mark Rylance, Zoe Deutsch, Johnny Flynn, terus Dylan O'Brien ya. Nah, gimana Mas? Iya, betul. Waktu dengar The Outfit, film The Outfit ini, apakah ada satu harapan, ekspektasi dari saya melihat, oh ini nih ditulis oleh si ini, di episode disutradarai oleh si ini, gimana? Dulu waktu pertama kali tahu The Outfit, masih nggak ngerti apa sih, belum apa sih. Waktu itu lagi nge-scrolling Twitter, ada yang bilang ada satu film low budget thriller, tapi bagus banget secara apapun budgetnya dimaksimalin dipakai. Kalau pengen kalian bikin bikin filmmaking yang low budget, The Outfitnya bagus. Nanti kayak, oh, oke, kita coba nonton gitu. Jadi ekspektasi harapannya sih paling kayak pengen tahu sih seberapa bisa memaksimalkan low budget dalam budgetnya itu di film thriller ini, apakah bisa seintens mungkin atau nanggung-nanggung. Ya mikirnya sih gitu sih. Takutnya sih aduh kalau budgetnya kecil ya takutnya nanggung-nanggung, apalagi cuma disebut nanggung-nanggung gitu sih. Itu sih yang tadi awalnya di awal sebelum mikir gitu. Oke. Nah ini kan baru apa ini kayaknya film debut pertamanya si Moore ya. Betul, Graham Moore betul, ya. Biasanya betul, dia kan betul. kayaknya sebelum itu udah menulis tiga karya ya kalau nggak salah ya. Imitation Game ya. Nah itu kan terus habis itu ada yang The Alfie sama Mindfall kalau nggak salah, dan ini merupakan debut pertamanya nih. Seperti itu sih. Dan memang benar sih ini kan kalau bisa dibilang ini secara promosi mungkin bisa hilang hilang di bawah radar ya, benar gak sih? Betul, betul, Ya betul, benar ya. betul. Ini Nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang tahu film ini. apalagi dari judulnya juga di outfit. Dalam arti kan kita bingung nih di outfit pakaian apa sih? Terus habis itu Iya, dari posternya juga kita bingung nih posternya apakah cerita ini gangster, istilahnya iya, bener ya? iya, 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 benar, benar, Apakah benar. apakah kayak film Taylor from Panama? Pas gitu itu kayak ini posternya balik-balik ini ngapa ya? Kita Ada bingung. gunting, ada apa, nggak menjelaskan apa-apa gitu. Bahkan di poster yang kayak gini aja nih tetap nggak menjelaskan apa-apa gitu. Jadi Apakah ini Taylor from Panama? Apakah ini gangster? Ataukah ini kayak apa? Kingsman agen, mungkin? iya kayak Kingsman. Iya awalnya mikir juga gara-gara lihat oh ini orangnya pakai pakaian bagus kayaknya jangan kayak Kingsman ini. Iya, jangan-jangan di outfit ini merupakan sebuah istilahnya sebuah kelompok sih, Kelompok ya. organisasi di outfit sih. Kita bingung Agen rahasia. apa gitu ya. Terus kan tokonya juga tua. Apa ya? Mikir-mikir nih apakah ini mata-mata kayak kayak spy atau kayak apa ya Tom Hanks yang spy segala macam atau apa ya? Bener ya? Betul, betul, betul. Soalnya dari poster ini nggak tahu, mungkin apakah bisa bilang kurang menjual apa gimana nih? Sebenarnya mungkin kemungkinan terbesar adalah karena budgetnya kecil, karena budgetnya cuma 5 juta dolar, ya pasti udah kepake semua dong di sini. Jadi ketika mereka pengen promosi, aduh dengan duit banyak sedikit ini kita mau bikin promosi kayak naon ya. Jadi kayak, aduh promosinya mau kayak gimana nih? Jadi akhirnya satu-satunya promosinya ya pemainnya, yang kita lihat juga marketingnya di mana-mana. Cuman pemainnya Mark Rylance, karena kan Mark Rylance kan kemarin lagi naik-naiknya lagi gara-gara film Don't Look Up kan, karena karakter dia kan ngeselin banget. Pada Dylan O'Brien, Dylan kan kita O'Brien. udah tahu, Dylan O'Brien kan bisa dibilang udah jarang-jarang banget kelihatan main di film gitu. Kebanyakan dia main di serial atau di mana gitu. Jadi kayak wah yang dijualnya udah kita jualin aja. Makanya Mark Rylance juga di sini gede banget gitu. Dylan O'Brien nih gede banget, lumayan lebih gede daripada pemain lain nih. Padahal dia cuma bentar doang munculnya gitu. Jadi kayak saking ini ya, udah deh kita jual marketingnya ini sih yang kayaknya karena kekurangan dana.
Iya, apalagi kan Dylan O'Brien, oh masih ada di Netflix ya, Love and Monsters. Iya, Love and Monster, iya. Dia Itu doang setidaknya ya. itu apa, pecinta Maze Runner, pecinta Maze Ya, Runner. wah ini yang suka-suka Maze Runner, wah ada Dylan O'Brien, tapi saya kalau nontonin kecewa. Iya. Oh, atau Soy Dudes, sorry dudes, apa bacanya Soy Dudes ya? Hollywood ya. Soy Dudes, yeah. Bener kan? Kita juga Benar. yang muda-muda dong, berarti. Hmm. Saya tadi yang seniornya kan kita jadi bingung nih sebenarnya ini mainnya jadi gangsternya atau jadi apanya nih kan paling-paling kan kalau yang bagi misal kalau kita bilang yang muda-muda kan paling-paling kan Dylan O'Brien sama si Iya. Soy Dudes ya kalau nggak salah Iya, ya, bener ya. benar. Tapi dari poster kita bingung nih, ini apa nih? Apakah nanti ala-ala kayak tadi itu Taylor of Panama, apakah kayak Kingsman atau ke film-film ala-ala Tarantino, vibe-nya bener, vibe-nya poster yang vibe-nya yang gunting nih, yang gunting kan, poster gunting tuh, itu gue pikir, waduh, ini kayaknya bakal apa kayak vibe-nya Tarantino atau minimal film-film British, film-film British kayak Snatch, Lock, Stock, yang banyak toko di toko yang satu di sini ketemu, wah pegang-pegang pistol, udah sebelum sini ada konflik gitu, iya. Soalnya itu mereka tapi penasaran, udah nonton aja deh. Nah, terus gimana pas pas nonton gimana? Pas nonton nih yang pertama kali kepikir ini tuh kayak Reservoir Dogs tapi seperti zaman dulu gitu latarnya. Karena emang mainnya cuma di satu tempat, konfliknya dalam situ, padahal sebenarnya cerita konfliknya itu ada di luar, itu ada di luar itu ada masalah. Tapi dimasukinnya di dalam gitu kan. Reservoir Dogs juga kayak gitu kan, konsepnya tuh kayak kejar-kejar terus dari luar, mereka ngomongnya ada masalah di perampokannya itu, tapi diomongin itu di dalam, di gudang gitu. David ini kalau ngebacanya emang kayak Reservoir Dogs tapi tipe versi elit, iya, orang-orang elit, orang-orang kerah putih, ya. Itulah ya gitu. Kerah putihnya oke. Iya benar sih, soalnya apa ya tadi itu ini kan tipe yang di satu lokasi ya. Betul. Film dengan satu lokasi tentunya mempunyai risiko banyak, orang akan menjadi bosan. Bener kan? Betul. Apalagi walaupun dengan banyak tokoh, tapi saya otomatis dengan film dengan satu lokasi rata-rata itu banyak percakapan dibandingkan banyak aksi atau ketegangan. Betul. Nah, apa nih yang membuat film ini berhasil? Pertama jelas penulisan naskahnya yang rapi ya, nggak dragging banget. Kita masing-masing itu punya fungsi sama screen time yang tepat gitu. Jadi kayak mereka nggak semuanya nongol langsung satu tempat, nih gantian peran lo, ini gantian nggak yang kayak gitu. Tapi dia masing-masing itu punya peran yang justru malah ngebantu nge-carry cerita filmnya. Jadi ketika kita nonton kira-kira dengan karakternya apa yang terjadi pas dia udah cabut dari tokonya kan kita penasaran kan, apa yang terjadi, apakah dia terbalik apa dia enggak gitu. Apakah ini balik apa enggak. Jadi kayak sepanjang film itu yang bikin film ini berhasil adalah gimana caranya supaya penonton itu tetap terjaga rasa penasarannya gitu. Nggak bosen gitu, dalam artian nggak bosen. Ya kalau film-film yang di satu tempat yang bosen kan paling kita udah tahu apa yang terjadi. Cuman kita cuma liatin endingnya kayak gimana. Kalau itu kan membosankan banget. Kalau ini kita lihat apa nih yang terjadi, apa nih yang selanjutnya. Jadi kayak seolah-olah panjang film itu kita nggak berhenti dibuat kayak penasaran, dan itu yang benar-benar bikin David ini berhasil sih. Betul sih, betul. Dalam arti penulis naskahnya, ya otomatis sang saudaranya juga nih istilahnya. Betul. Jadi dia tahu nih, dalam arti dia tahu ingin menjadikan apa nih dalam film ini. Pinternya itu dia itu bisa menjaga pace-nya nih, misalnya. Dalam arti pace di mana kita menerka-nerka. Walaupun sebenarnya film ini nggak ada yang terlalu misteri yang misalnya memberikan satu misalnya twist yang besar sih. Kalau menurut saya pribadi ini nggak ada twist nih dalam arti nih. Nggak ada yang tiba-tiba saya pikir dia mati, tiba-tiba dia keluar dari peti. Kejutan, saya tidak mati.
kamu belum menembak saya tepat di ini. Iya. Saya hanya 1 senti di atas paru-paru saya, Ci. Mungkin saya masih bisa bernafas, jeder misalkan ya, atau gimana gitu ya. Nah, maksudnya nggak ada yang terlalu ini, dan saya memang ya dikasih twist tapi tidak mengagetkan sih, karena kita kurang lebih udah tahu lah, dalam arti udah tahu bakalan ke arah itu. Tapi tetap aja sih, dalam arti walaupun saya pikirnya saya bisa menduga nih ya, ini si jahat ini, si baik ini, si ini mungkin ya istilahnya gitu kalau waktu saya nonton itu. Tapi apiknya adalah bahwa sang sutradara dan sang penulis naskah ini tentunya ini bisa membuat kita penasaran. Oke, mungkin endingnya seperti ini, tapi eksekusinya seperti apa? Ini sulit loh, bener gak Mas Ridho? Kadang-kadang film itu kita, aduh, saya mau udah tahu ending ini ya, tapi nontonnya diam, bengong, saya sebel gitu. Tuh kan, bener kan? Tapi kalau ini after taste-nya masih ada. Oke. Walaupun saya bisa menduga ini adalah ini, tapi pinter juga nih, bagus juga nih. Saya eksekusi saya ke arah sana ini bagus. Seperti itu. Setuju gak? Setuju. Karena kita udah tahu kan kalau dia pelakunya, udah dia juga udah ngaku dia awal pelakunya. Tapi yang bikin penasaran, kenapa sampai dia jadi pelakunya? Nah, karena kita tahu dia tua apa segala. Dia pelakunya, tapi kenapa dia pelakunya gitu? Dia kan udah tua, terus dia selalu ngebantu, terus motivasinya apa? Nah, itu yang nggak ketahuan. Itu apakah dia punya dendam masa lalu? Kita menduga juga apakah dia dulu itu istrinya dibunuh oleh para orang ini? Padahal di tengah-tengah juga udah dikasih tahu apa namanya, latar belakang si penjahit ini udah dikasih tahu gitu. Tapi tetap aja gitu, kita punya film kayak ada apa nih, kira-kira kenapa nih sampai akhir, aduh gimana nih menuju ke sananya, itu kita penasaran. Itu sih yang benar-benar bagus banget. Nah, itulah dalam arti kadang-kadang itu ke surprise yang terbesar adalah surprise yang sebenarnya udah diberikan tapi disangka kita bercanda. Iya. Jadi kita ragu, benar nggak sih? Ini orang bener kagak nih? Iya. Orang bercanda. Ini udah tua masih bercanda terus nih, dosa nih. Karena dari tadi kan kita serius mulu kan. Ini beneran serius apa enggak sih? Dari tadi filmnya serius mulu, jangan bercanda apa? Karena di tengah-tengah juga jadi nggak percaya, karena kan kita mikirin itu tipe film yang ada twist gedenya gitu, jadi kita mikir ini paling apa ngecer doang gitu. Cuman buat ngeco-ngeco dalam arti cerita ini seperti itu. Bener sih. Dan ya tadi itu karena kita udah terlalu sering nonton film twist kita berpikir ini pasti ada twist nih. Nah itu dia tuh, nggak taunya lempeng-lempeng aja dalam arti ternyata. Ya salah sendiri kenapa lu yang berteori kata orang gua pengen sama aja kayak filmnya si M. Night Shyamalan ya, dia sekali kasih twist, terus film-film berikutnya saya mau minta twist ya gua kasih lempeng, lu marah-marah. Iya nggak ada twistnya gimana nih, salah sendiri. Siapa yang ngarep twist? Siapa yang janjiin twist? Siapa yang janjiin twist? Gue dari dulu nggak ada yang janjiin twist kok. itu benar-benar tuh kayak Lady Water segala macam, orang-orang pada mangga mikirin ya. Oke. Nah, selain dari penyampaian dari pola cerita, kelebihan dari film ini apa lagi nih? Kelebihan di filmnya adalah sutradara itu tahu gimana nempatin step yang bikin kita tuh nggak bosan. Padahal tempatnya kayak gitu. Karena kalau sempit ya, kebanyakan orang sempit ya? Sempit banget. Padahal kalau orang lain pasti mikirnya stepnya itu di situ-situ aja, di sudut ini, itu bingung, aduh dari mana lagi sini. Tapi dia tuh kayak punya fotografik aja yang bikin di setiap sudutnya itu bisa beda gitu. Padahal kita melihatnya di beberapa hal, di beberapa scene tuh padahal ditaruh kamera itu tempat yang sama gitu, tapi nggak tahu kenapa kelihatannya tuh kayak baru. Ini kayaknya baru deh. Tadi belum ada dipakai di angle ini baru deh. Jadi kayak itu yang bikin film ini tuh sampai akhir nggak membosankan gitu loh, nggak membosankan sama sekali adegan-adegan shotnya. Karena kalau saya pribadi pasti mikir juga kalau bikin filmnya tadi pakai aduh ntar bosan nggak ya orang nonton kalau shot ini, bosan nggak ya orang, gimana cara bikin nggak bosan. Jadi itu berhasil di situ. Itu sih yang kelebihannya juga dari film ini. Soalnya selain dari ruangannya kita ngomong termasuk kecil, propertinya banyak ya. Jadi kan susah gerak. Nggak sih, gue ngebayangin lu ngebayangin deh, gue ngebayangin ya gimana geraknya kayak gini, posisinya kayak gini, bener gak sih? Ya, meja lah, inilah, gantungan kain lah, segala macam, propertinya, peti lah. Banyak banget gitu. Kalau tempatnya kecil tuh properti kain-kain, apa peralatannya juga lengkap ya.
Wow banget itu. Nah, iya. Apa yang bisa lu tarik nih sebagai sutradara nih dari tadi itu tuh, dia bisa menggunakan ruangan sekecil itu dengan properti yang sepadat itu dengan orang yang banyak ya menurut gue ya, Banyak banget, termasuk banyak ya banyak pas mereka pas kumpul-kumpul itu kan banyak tuh, gimana tuh? Kalau Maronia itu ramai banget. Yang bisa didapatin adalah si sutradara ini tuh tahu gimana memaksimalkan hal yang minim gitu. Dia tahu gimana cara memaksimalkan di satu tempat yang minim gitu. Padahal tempatnya ya udah kita di situ aja, di ruang belakang, tengah, depan, ruang tengah, depan, belakang gitu aja sepanjang film. Tapi dia tahu gimana cara memaksimalkan semuanya gitu. Dan itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Orang mungkin mikir, bikin film di satu lokasi ya gampang lah, cuma gini-gini doang. Tapi yang nggak mereka tahu adalah gimana cara bikin supaya film itu tetap menarik, terjaga menariknya. Dan film ini juga panjang ya, 1 jam 40 menitan filmnya. Bukan 1 jam 20 menit, bukan sejam tok doang. Tapi sejam 40 menit untuk satu film di satu lokasi itu panjang banget gitu loh. Itu udah berasa kayak film 2 jam gitu. Dan dia berhasil aja gitu memaksimalkan semuanya, segala potensi-potensi dari karakter. Ini tuh kalau mau bikin film kayak gini tuh praproduksinya tuh harus bagus banget, harus benar-benar matang banget gitu semuanya. Jadi ya jadinya kayak gini sih, bagus banget. Dan dia juga bisa memaksimalkan budget gitu. 5 juta untuk film kayak gini tuh sepanjang kelar nonton tuh langsung kepikir loh, anjir film $5 juta kalau untuk film kayak gini tuh kok bisa dimaksimalin, apain maksimalin, apakah pemainnya dibayar murah banget atau gimana, apakah lokasinya minjem orang nggak bayar apa gimana gitu. Jadi kayak kepikiran aja gitu. Lokasinya mungkin rumah saudaranya. Iya, impossible banget gitu loh untuk membuat, apalagi dengan properti banyak itu, properti kain apa gitu, mahal banget. Tahun berapa? Betul. Dan istilahnya disesuaikan dengan tahun kan pasti kan? Pakaian. Endingnya dibakar, woi. Itu mahal untuk dibakar propertinya, woi. banget. Jadi ingat itu apa filosofi Ben and Jody ya, bangun kampung ya. Capek-capek dibangun ya, dibakar. Dibakar juga. Bukannya disimpan dijual lagi gitu ya? Iya. Keren. Nah, Oke, sebelum kita ngomongin soal properti apa yang lebih lanjut lagi. Nah, film ini, kekuatan dari film ini di satunya. Ini film di satu tempat. Ini film banyak dialog. Nah, gimana nih? Lu kan sebagai penulis naskah ya. Nah, penulis naskah juga kan? Ya iyalah. Iya. Bangga dong, harus bangga dong. Yes, saya penulis naskah. udah dipuji itu pertanyaan retoris. Lu penulis naskah kan ya? Ya pasti dong. Nah, menurut lu sesulit apa nih menciptakan sebuah naskah untuk film ini nih? Berarti tipe film ini, sorry bukan film ini, tapi tipe film ini. Sulitnya menurut gue sebenarnya lumayan sulit, tapi kalau misalnya risetnya lebih bagus, kayak dia bisa tahu latar yang terjadi, sejarah-sejarah yang terjadi, mungkin itu akan lebih memudahkan karena dia bisa tahu kalau orang zaman dulu tuh bahasannya apa sih, kan ini kan ada sedikit-sedikit yang bagian-bagian pengisi waktunya kan ada kayak dialog-dialog kecil-kecilnya gitu kan, filler dialog lah istilahnya gitu. Jadi kayak bisa ngebantu dialog-dialog ini. Kalau misalnya dia ngeriset orang-orang zaman dulu tuh ngobrolinnya apa sih, kalau misalnya bukan soal yang ini, nggak mungkin ngobrolin TikTok ya? Ya nggak mungkin tiba-tiba ngobrolin yang lain-lain kan. Mungkin pas tahun depresi, ekonomi depresi segala macamnya. Terus dia risetnya bagus banget menurut gue di sini. Dan kalau menurut gue kesulitan terbesar di film ini justru adalah gimana caranya ngebikin dialog panjang-panjang itu nggak terkesan membosankan atau bikin orang kayak dialognya panjang banget. Betul. Dia cara bukan memangkas sih, ngebikin isi kata-katanya itu menarik gitu. Kata-kata yang dituliskan itu menarik. Padahal kalau kita nontonnya mungkin kalau kita baca skenario mungkin biasa aja, tapi gimana cara dia ngolah kata-katanya, tata bahasanya bagus. Itu sih yang jadi kunci utama di Outfit ini kalau skenario tuh. Dan juga pengadeganan di film ini, mengimajinasikannya itu bagus di skenario. Jadi emang bisa bagus gitu. Ya itu sih. Betul sih. Dalam arti gini, di satu sisi kalau di skenario bagus belum tentu di
istilahnya di TV bagus istilahnya direalisasikan ya dalam arti jadi tergantung penyampainya belum tentu misalnya Rido yang baca mungkin lebih bagus daripada kalau saya yang baca istilahnya mungkin seperti itu ya bukan mungkin pasti oke. Perspektif jangan lupa ditonton di Bioskop online. Iya. Bioskop online. Jembatannya bagus banget. Soalnya dari tadi Mas Rido ini ngomongin perspektif. Oke, jangan lupa nonton perspektif di bioskop online. Bioskop online. 10.000. Tambah pajak 11.000. Tambah pajak 11.000 ya. Jangan dibajakan ya. Sudah murah. Oke. Nah, seperti itu sih. Nah, oke. Emang menarik sih, emang hal-hal seperti itu tuh kita lihat itu memang secara keseluruhan itu harus saling bahu membahu. Nah balik lagi ke properti nih, gimana nih lihat dalam arti dari bajunya itu kan dilihat tuh dari bajunya, dari kain-kainnya, terus dari topinya, terus bahkan kan yang salah satu gangsternya itu kan yang dari kulit hitam juga kan mempunyai baju berbeda dengan istilah gangster yang masing-masing lah dari istilah seperti itu ya. Gimana ya menurut lo? Itu detail banget sih emang. Kayak lagi bisa bilang kekuatan terbesar di sini itu sutradaranya jago riset gitu. Risetnya itu bagus banget. Berarti dia bukan sekedar ngeriset dari internet, mungkin dia nanyain orang, mungkin dia datang ke museum, mungkin dia datang buku-buku sejarah. Jadi kayak padahal itu film low budget tapi risetnya bagus. Yang benar-benar dimaksimalin banget dia gimana dia tahu pakai baju ini bagus nih tapi gue nyari yang kira-kira yang low budget ya yang kayak gitu tuh jadi dia nyari risetnya bagus nyari propertinya bagus art directornya bagus nih sama kang wardrobe-nya nih dia tahu nih teman-temannya yang murah-murah nih kayak di Tanah Abang mungkin kali ke Tanah Abang mereka nah murah nih murah. Oke, jadi oke gitu kan karena itu istilah tempatnya bagus adalah dengan harga budget yang terjangkau. Ya, betul Kak. Saya suka dengan keterus-terangan Anda, Mas Rido. Oke. Terus. Oke, jadi benar ya. Ada nanti emang sih ini dianggap ini film low budget, tapi secara teknik ini masih atau secara teknis istilahnya ini memang oke dalam arti dari propertinya nggak sembarangan bajunya baju asal-asalan aja make up-nya asal-asalan aja ternyata ini diperhatikan perintilan-perintilan dalam arti ya bahkan istilahnya mungkin ya nggak tahu nih saya juga masih belum memeriksa apakah kain-kainnya itu sesuai gitu tapi itu menurut saya sih pasti kemungkinan pasti dipikirin ya seperti itu sih. Dengan tipe film yang properti udah yang penting asal murah dah beli aja deh yang penting asal murah nggak yang kayak gitu. Itu juga lumayan diperhatiin soalnya believable aja gitu orang pakai baju itu di zaman dengan latar gitu ya udah kita percaya aja gitu padahal kalau orang-orang ini pakai baju itu di zaman sekarang ya kita juga tetap percaya itu baju zaman sekarang ya emang dari sutradara emang pintar aja sih ngebikin kita sugesti kita gitu untuk percaya kalau ini lagi tahun segitu gitu pintar banget emang. Keren. Oke. Nah, film ini kira-kira ada kelemahan nggak? Kelemahannya adalah mungkin di apa ya? Itu kayak Dylan O'Brien mungkin kurang dimainin sih. Mungkin emang konflik utamanya kan dia ya. Konflik utama tapi menurut gue tuh secepat itu dimatiin tuh rasanya karena di Dylan O'Brien emang ada konflik tersendiri yang tidak terlalu terselesaikan sampai akhir masih ada menyimpan tanda tanya aja gitu. Ya waktu itu dibilang ya, gue lupa deh. Yang waktu dia soal menguasai, yang saudaranya mau menguasai itu kan sampai akhir kan nggak terlalu terjelaskan kenapa dia kenapa saudara itu pengen menguasai apakah cuma karena iri atau apa. Terus si Dylan O'Brien ini kenapa nggak mau? Kan dia sebenarnya aslinya nggak begitu mau menguasai gitu kan. Sampai akhir kan nggak pernah ada penjelasan. Bapaknya cuma bilang harus. Tapi kan nggak ada alasan sendiri. Biasanya kalau kayak gitu kayak misalnya kamu harus warisin koko. Enggak, soalnya saya udah punya kerjaan ini. Nah, Dylan O'Brien sepanjang film sampai dia mati itu nggak ada penjelasan gitu loh. Bahkan sampai akhir pun nggak ada dijelasin gitu. Fokusnya pun udah berpindah gitu. Lu di end credit-nya lu nggak nonton ya? Emang ada end credit? Ada. Dia keluar dari peti. Kirain. Kirain. Ini serius. Gue kirain ada. Keluarin tangannya gitu. Gila. Bisa dia dipanggil samanya
kamu masuk labirin. Iya itu kelemahan itu karena fokusnya Dylan O'Brien tiba-tiba berubah jadi si penjahit ini. Jadi kayak si ceritanya Dylan O'Brien ini sebenarnya belum selesai, udah pindah gitu loh. Padahal kita harus tahu nih, kenapa nih dia nggak mau, kenapa dia sampai menolak gitu, tapi kenapa dia berantem sama temennya ini. Padahal dia tuh nggak mau, tapi dia sampai berantem. Gue mau, ya nggak boleh gitu sama si kayak itu. Jadi mau lo tuh apa gitu loh, itu loh yang nggak terlalu terjelaskan gitu, itu sih yang jadi kelemahan. Mungkin nggak dalam arti ini tipe film ya, istilahnya hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi in the present ya saat ini. Dalam arti dia nggak perlu jelasin yang masa lalu. Pokoknya ya sudah terjadi. Pokoknya ini terus berjalan aja nih. Kan ada tipe film seperti itu ya. Iya benar. Jadi kemungkinan bisa ya kamu harus nonton, melihat ya kejadian saat itu aja tuh, apa yang terjadi itu yang kita sajikan seperti itu. Mungkin sih memungkinkan sekali, tapi ya lebih baik sih dijelasin ya. Karena maksudnya emang jelasan pakai omongan sebelum dia ditembak. Iya mungkin, atau mungkin bapaknya bisa ngejelasin selama ini kenapa anaknya nggak mau. Ya karena itu emang jadi lumayan jadi pertanyaan juga gitu, kenapa sampai, karena kan konflik utama mereka berantem itu gara-gara si temennya ini mau nguasain, padahal dianya sendiri sebenarnya nggak terlalu berminat, tapi kenapa terlalu membela bapaknya gitu. Kalau emang nggak mau, kalau ini ya udah, kalau gue jadi dia ya udah lo kalau mau nguasain aja sono. Kan ya kan bapak ya bapak, tetap aja. Iya dong, aduh gimana sih? Saya wajar, keluarga saya bukan keluarga mafia, jadi nggak tahu. Blood is thicker than water. Iya. Blood is thicker than water. Iya, tapi lebih thicker lagi kalau sagu dimasak pakai jadi lem. Serius. Ini podcast serius. Udah berapa kali saya ngomong podcast serius? Udah terlalu banyak. Tapi kamu lu. Aduh. Nonton film serem kita ketawa, film sedih kita ketawa, film mafia kita ketawa juga. Dan nanti mungkin kita harus bahas film komedi kita bisa komedi kita serius kita tilik karena komedi itu tidak ada komedi yang memikir komedi itu serius loh. Itu bukan hal yang bercanda. Kayak kemarin saya bahas Rimot serius banget ya. Aduh, emang susah nih kalau sama yang satu ini nih. Berbeda sekali kalau dia itu di podcastnya sendiri itu sangat serius deh saudara-saudara. Silakan coba cek di Movies Indonesia. Silakan cek, sangat serius. Bahkan di episode terbarunya Sri Mulat Hil yang Mustahil, beliau ini sangat serius. Bahasanya sangat bagus, berkelas. Tapi entah kenapa kalau di podcast saya selalu mengacaukan. Enggak bercanda lah. Bercanda. Nanti saya di-kick lagi. Oke. Tapi benar sih, dalam arti gini, ini film sih cukup menurut saya berhasil sih, dalam arti berhasil bisa menghipnotis, bisa membuat saya duduk diam untuk menonton, melihat, dan mengamati, dan menunggu ini mau ngarahinnya bagaimana. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kata-kata untuk The Outfit gimana? The Outfit adalah film underrated ya. Bisa bilang kalau orang-orang nyari saran dong film underrated, ya The Outfit adalah jawabannya. Karena di film The Outfit ini mungkin kalau orang yang senang film Quentin kayak senang sama Reservoir Dogs, ini tuh kayak mungkin bisa bilang kayak semacam surat cintanya lah atas Reservoir Dogs. Terus orang yang demen banget sama tipe-tipe film di satu tempat, karena kan banyak juga tuh orang yang demen banget sama film satu tempat, ini kayaknya satu film yang nggak boleh lewat sih. Betul. Terus juga untuk filmmaker yang pengen banget, gue pengen banget bikin film di satu tempat, gimana ya, enaknya ada referensi nggak ya? The Outfit menurut gue jawaban yang paling tepat untuk belajar gimana memaksimalkan sesuatu yang ini gitu. Itu sih. Oke. Dengan catatan dispesifikin sesuatu yang minim itu adalah budget, bukan begitu? Betul. Dan satu lagi terakhir, kalau untuk penggemarnya Dylan O'Brien gak usah nonton, kasihan. Soalnya cuma bentar dong dia.
betul sih. Nah, memang sih beberapa orang ini tanda kutip mungkin tertipu. Wah, ini mau lihat si Dylan O'Brien, oh ini mau lihat si Zoe Deutz, istilah gitu ya. Ternyata tokoh utamanya bukan mereka, seperti itu. Ibaratnya itu kayak sampul DVD bajakan. Ya. yang besarnya yang Dylan-nya sama yang paling hits. ya biasanya gitu ya si Dylan-nya sama si Zoe-nya yang paling besar, terus ditambahin tangan pakai pistol. Iya. Kayaknya ketahuan banget nih biasa bikin cover bajakan. Tangan pakai pistol, pistolnya nggak tahu pistol modern. Bukan pistol sesuai ini. Pistolnya mungkin Desert Eagle atau apa gitu. Mana motongnya masih jelek lagi. Tangan orang itu ditempel gini aja lagi gini. Biasanya di tangannya ada darah. Iya. Tangannya ada darah. Mungkin kan itu kan tuh si tokoh utamanya lagi ngadep gini, tiba-tiba ada tangan lagi gini. Iya. Aduh, ini kelihatan banget, ketahuan banget. Nggak sering lihat ini. Kita kena tidur. Enggak, jangan-jangan ini kita ini merupakan orang yang desain grafisnya untuk nih bikin pokoknya film drama, mau film komedi, mau film sedih, pokoknya ada tangan pakai pistol. Iya. Sampai menjual. Aduh. Gitu. Ya mungkin Mas Rida mungkin itu salah satu istilahnya salah satu masukan untuk poster Anda di kalau Anda membuat miniseri yang drama yang kemarin kan udah main tuh miniserinya kan ya. Nah itu mungkin agar lebih meledak pasang pistol dan berdarah. Boleh. Kan film serinya kan ada adegan ditonjok, itu kurang, mungkin di poster itu harus lihat ada berdarah di hitam. Oh iya benar. Bisa jadi masukan juga sih. Apalagi ini kan start-startnya nih, ntar film horor ini ada pistol. Ntar orang tanya, kenapa film horor ada pistol? Udah nonton aja. udah nonton aja sih. Aduh. Oke, kembali lagi. Ini podcast serius yang podcast. Oke, serius. Ini bakalan jadi tagline. Ini podcast serius. Iya. Tagline ini bagus juga ya. Oke, selamat. Oke, mungkin tagline-nya. Halo Sobat B69, ini podcast serius. Padahal sih kagak perlu serius nih. Aduh. Oke, thank you banget nih Mas Rido nih udah ngobrolin film The Outfit nih yang tadi bilang ini film underrated, tapi ya bagi mereka yang suka dengan istilahnya satu lokasi filmnya dan suka dengan istilah film yang cukup mencekam karena dialognya, ini cocok. Nah, bagi mereka juga misalnya para penggiat film yang ingin mencari ide film satu lokasi yang saya untuk budgetnya mungkin tidak terlalu banyak, ya ini mungkin salah satu pilihan. Oke, sekali lagi Mas Rido, terima kasih banyak dan mungkin kita akan berjumpa di lain waktu. See you.